Halo teman-teman. Nah, teman-teman kembali lagi dengan saya. Teman-teman, kita akan membahas materi tentang pilihan tracking protokol. Nah, untuk pembahasannya yaitu untuk pertama, teori pilihan tracking protokol, menyiapkan topologi dan konfigurasi pilihan tracking protokol, dan konfigurasi pilihan tracking protokol, dan uji konektivitas pilihan tracking protokol, teman-teman. Nah, teman-teman langsung aja ke videonya. Nah, halo teman-teman. Nah, kita akan membahas yang namanya PTP. Nah, apa sih PTP itu? PTP itu singkatan dari pilihan tracking protokol, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita akan membahas pilihan tracking protokol. Nah, PTP atau pilihan tracking protokol adalah protokol Mincisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi pilihan, yaitu Virtual Local Area Network. Di seluruh jaringan lokal, sederhananya, PTP itu membantu memastikan bahwa semua switch itu dalam jaringan memiliki informasi pilihan yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Nah, teman-teman, intinya teman-teman, PTP itu suatu protokol yang cukup di satu switch aja, teman-teman. Nah, contoh teman-teman, kalau kita disuruh mengkonfigurasi 10 switch, teman-teman. Kalau kita konfigurasi satu-satu akan lama kan? Nah, teman-teman, kalau kita konfigurasi secara dinamik, adapun teman-teman, kita cukup konfigurasi di switch utama, maka seluruh switch akan untuk di seluruh pilihannya, teman-teman. Maka semua akan mengikuti di yang switch utamanya, teman-teman. Nah, teman- fungsi PTP itu menyebarkan informasi pilihan. Nah, PTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah pilihan di semua switch dalam domain PTP. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa aturan di dalam fungsi PTP ini, di PTP ini, teman-teman. Contohnya, ketika switch satu ini ingin di dalam satu domain yang sama, maka switch satu akan dapat konfigurasi yang sama juga, teman-teman. Nah, yang kedua, menjaga konsistensi pilihan. PTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang pilihan yang sama, teman-teman. Semua harus sama, yaitu fungsi PTP, yaitu memiliki nama ID dan rentang pilihan yang sama. Dan yang ketiga, memudahkan memanajemen pilihan. PTP itu memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola pilihan dari satu lokasi pusat untuk menghemat waktu dan usaha. Nah, itu teman-teman untuk fungsi PTP. Nah, yang ketiga, mode PTP. Nah, di dalam mode PTP itu ada tiga, yaitu PTP server. Nah, server itu, switch PTP server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lainnya dalam domain PTP. Teman-teman, intinya teman-teman, si PTP itu, si PTP server ini akan meminta bikin, contohnya pilihan satu, maka semuanya akan otomatis membuat pilihan satu, teman-teman. Si intinya PTP server ini sebuah ketuanya, teman-teman. Nah, PTP client, switch PTP client menerima informasi pilihan dari PTP server dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi pilihan lokal. Nah, untuk PTP client ini seperti untuk PTP server dan client ini seperti server itu seperti ketuanya, client itu seperti anggotanya, teman-teman. Nah, dan teman-teman harus tahu, teman-teman, yang suka dipakai di perusahaan atau di kantor, di jaringan yang di perusahaan atau di kantor itu hanya menggunakan dua PTP saja, dua mode PTP saja, yaitu mode PTP server dan PTP client. Dan yang ketiga, PTP transparent. Switch PTP transparan tidak meneruskan informasi pilihan, tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara PTP server dan klien, teman-teman. Nah, maksudnya dikarenakan tadi hanya dua saja yang dipakai di jaringan di perusahaan, teman-teman, yaitu PTP server dan klien. Kenapa sih transparan itu jarang? Karena kan sama dengan namanya transparan. Transparan itu jarang dipakai di banyak jaringan kantor dikarenakan namanya itu transparan, teman-teman, yang sama.
Switch PTP ternyata tidak menuliskan informasi pilihan, teman-teman. Seterusnya, cara kerja PTP, teman-teman. Nah, PTP server secara berkala mengirimkan iklan PTP yang berisi informasi pilihan ke semua switch lain dalam domain PTP itu sendiri. Nah, yang kedua, switch PTP client menerima iklan PTP dan membandingkannya dengan konfigurasi pilihan lokalnya. Yang ketiga, jika ada perbedaan, switch PTP client memperbarui konfigurasi pilihan lokalnya agar sesuai dengan iklan PTP, teman-teman. Itu teman-teman cara kerja PTP itu. Selanjutnya, kelebihan PTP. Nah, kelebihan PTP itu memudahkan memanajemen pilihan. PTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengawal pilihan dari satu lokasi pusat dan menghemat waktu dan usaha. Yang kedua, menjaga konsistensi pilihan. PTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang pilihan yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi teman-teman. Nah, yang ketiga itu mempercepat pastinya. PTP itu mempercepat penyebaran pilihan dan PTP memungkinkannya pilihan baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Nah, itu teman-teman kelebihan PTP itu memudahkan manajemen pilihan dan menjaga konsistensi pilihan dan mempercepat pastinya penyebaran pilihan itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangan pada PTP itu sendiri. Nah, PTP itu mempunyai kekurangan yaitu ketergantungan pada Cisco-nya. PTP adalah dikarenakan PTP itu mempunyai adalah protokol milik Cisco dan tidak kompatibel teman-teman dengan switch dari vendor lainnya teman-teman. Dan keamanannya juga teman-teman rentan terhadap serangan karena informasi pilihan ditransmisikan secara terang-terangan, secara jelas. Dan yang terakhir kurang fleksibel. PTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Jadi kurangnya fleksibel, fleksibel, teman-teman. Nah, itu teman-teman teori dari PTP itu sendiri, teman-teman. Oke. 2 hours later. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas apa itu sih teori panggilan trunking protokol atau PTP. Nah, sekarang kita akan menyiapkan konfigurasi untuk PTP, panggilan trunking protokol. Teman siapkan 4 switch saja. Teman-teman bebas mau 5 atau 6 switch. Di sini saya akan memakai 4 switch saja. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman langsung konekkan si switch. Connect. Nah, oke. Setelah teman-teman udah connect semua, teman-teman ganti untuk namanya. Sini kita akan ganti namanya supaya gak pusing. Sini kita pakai switch satu, switch 2, switch 3, dan terakhir switch 4. Oke, udah. Nah, setelah ini teman-teman setelah mengganti namanya, kita akan konfigurasi lebih dahulu untuk perangnya di setiap switchnya. Teman-teman kita konfigurasi di CLI, kita enable konfigurasi terminal, interface. Jadi switch ini ke berarti yang ke sini berarti A01, teman-teman. Masukkan A01, teman-teman. Switch port mode terang. Oke, udah. Kita selanjutnya switch kedua, enable konfigurasi terminal, interface. Dikarenakan kita langsung, teman-teman, yaitu teman-teman pakai arrange FA01 sampai 2, yaitu yang switch ini ke switch satu dan switch 2 ke switch 3 ini yang FA02 ini. Enter. Teman switch port mode terang. Oke, dah. Dan selanjutnya ke switch 3 teman-teman sama ada konfigurasi terangnya, konfigurasi
konfigurasi terminal, interface, range EPA01. Yang ini teman-teman yang switch 3 ke switch 2 dan switch 3 ke switch 4. Yang EPA02 nya yang ini. Interface range EPA01 sampai 2. Switch port mode terang. Ya udah. Terus terakhir teman-teman kita terangin yang switch 4 nya. Enable konfigurasi terminal. Sorry teman. Kon interface FA kita cek interface berapa 01 1 switch port mode terang. Oke, kita udah terangin semua untuk switch semuanya. Nah, itu teman-teman untuk menyiapkan konfigurasi pada pilihan untuk pilihan tracking protokol. Nah, oke teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah membuat atau menyiapkan konfigurasi atau dan topologi untuk PTP. Nah, teman-teman, kita akan sekarang akan konfigurasi pada PTP. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman PTP itu kan ada tiga mode, yaitu mode server, client, dan transparent, teman-teman. Nah, kita akan mencoba ketiganya dan teman-teman, mode server ini kan kita akan gunakan mode server, teman-teman, untuk pusatnya atau pusat informasi. Nah, di mode klien untuk mendapatkan pilihan, teman-teman. Nah, nanti si server ini, teman-teman, server klien ini akan menerima info, teman-teman, info pilihan untuk. Nah, maksudnya teman apa sih? Maksudnya semua informasi itu akan diterima oleh server, teman-teman. Nah, dan akan diikuti oleh klien, teman-teman, sesuai perintah konfigurasi yang ada di mode server, teman-teman. Nanti akan konfigurasi mode server, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, teman-teman, untuk si transparan, teman-teman, transparan itu jarang teman-teman digunakan. Yang sering digunakan itu dua mode itu, teman-teman, mode server dan klien, teman-teman. Mode transparan itu hanya jadi penghantar saja. Nah, tapi teman-teman kita akan coba ketiganya, teman-teman. Nah, teman-teman langsung aja masuk ke switch 1. Teman-teman kita masuk ke enable konfigurasi terminal. Teman-teman langsung aja teman-teman ketikkan PTP domain. Sorry teman-teman, teman-teman harus pilih dulu untuk modenya. Kita terlebih dahulu di switch 1 ini mode server. Nah, udah di paste mode already PTP server. Teman-teman langsung ketikkan di sini untuk domain dan passwordnya, dan teman-teman harus ingat di sini untuk semua topologi ini harus sama domain dan passwordnya, teman-teman. Walaupun beda untuk mode-modenya. Teman-teman kita PTP, teman-teman ketikkan PTP domain. Kita untuk nama domainnya, teman-teman kita pakai is aja, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman masukkan untuk passwordnya. PTP password kita gunakan 1 2 3 aja, teman-teman, supaya gampang. Nah, oke, teman-teman. Kita coba lagi yang switch 2-nya, teman-teman. Kita enable konfigurasi terminal PTP mode trans. Kita gunakan mode transparan modenya, teman-teman. Terus teman-teman PTP domain tadi harus sama, teman-teman, yaitu is dot. Oke, set
to this. Terus teman-teman passwordnya PTP password 123. Nah, teman-teman di sini teman-teman harus sama seperti yang Swiss satu, teman-teman. Karena kan kita sudah menentukan si Swiss satu ini udah ditentukan untuk mengikuti dan maksudnya Swiss 2 itu harus mengikuti. Nah, kalau kita diperintahkan konfigurasi mode server ini ditentukan pada si Swiss 3, teman-teman, maka semua Swiss itu harus menyesuaikan domainnya dan passwordnya, teman-teman. Di yang di Swiss 3 itu, teman-teman. Dikarenakan kita di Swiss 1, teman-teman, mode servernya, kita enter aja, teman-teman. Kita lihat seperti itu. Nah, kita untuk pilihan sorry teman-teman switch berikutnya. Enable konfigurasi PTP mode client. Terus teman-teman domainnya, sorry teman, PTP domain is dot. Oke, teman-teman passwordnya PTP password 123 sama persis. Dan selanjutnya yang terakhir enable si masukkan PTP modenya sama untuk modenya teman-teman, mode client dan nama domainnya teman-teman itu is dot dan passwordnya sorry teman-teman 123. Oke, nah itu teman-teman untuk konfigurasi teman-teman TTP. Nah itu teman, yaitu konfigurasinya di switch itu hanya PTP mode apa, konfigurasi dan domain dan passwordnya teman-teman. Nah itu teman-teman untuk konfigurasi TTP. A few moments later. Teman-teman, teman-teman, kita akan mencoba teman-teman mencek apakah udah berjalan si PTP ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kita contoh misalnya kita di switch 1 atau di mode server ini, kita akan buat yang namanya pilihan, teman-teman. Teman-teman bebas pilihannya berapa aja. Untuk namanya juga. Teman-teman masuk ke mode konfigurasi dulu. Konfigurasi terminal, teman-teman. Teman-teman langsung buat pilihan. Contoh di sini teman-teman kita buat pilihan 10, terus untuk namanya juga pilihan 10. Kita juga akan buat selanjutnya pilihan 20, name pilihan 20 dan kita buat lagi teman-teman pilihan 30, name-nya kita coba pilihan 30 juga teman-teman. Nah, teman-teman, kita lihat teman-teman do show pilihan brief. Teman-teman bisa dilihat untuk sini pilihannya udah ada teman-teman, udah aktif. Pilihan 10, 20, dan 30 teman-teman. Nah, teman-teman, ini untuk di server teman-teman. Atau di switch 1 atau di mode server. Nah, teman-teman kita akan mengecek di switch 2 yaitu yang kemarin kita sudah mengkonfigurasi di switch 2 itu yaitu mode yang namanya mode transparan teman-teman. Kan kita coba enable konfigurasi terminal terus do so pilihan grip. Teman-teman bisa dilihat teman-teman kalau si mode transparan ini teman-teman itu tidak menerima informasi teman-teman, informasi tentang konfigurasi pilihan itu yang di server atau di switch 1 teman-teman, atau menerima lah atau menghapus pilihan lah atau updatean yang lainnya teman-teman, itu hanya cuman jadi jembatan saja. Sebelumnya juga kita sudah membahas hanya jadi jembatan.
si transparan itu tidak menerima info teman-teman dan menyimpan dan lainnya teman-teman. Kita coba teman-teman cek untuk di switch 3 yang kita konfigurasi yaitu modenya mode client. Kita coba cek enable konfigurasi terminal. Teman-teman kita coba do show VLAN tip. Teman-teman bisa dilihat untuk di series 3 yaitu di mode client itu udah ada konfigurasi VLAN teman-teman, VLAN 10, 20, 30 teman-teman. Nah, karena kan si switch 3 ini menggunakan mode klien teman-teman. Nah, mode klien itu kan bisa kita ini teman-teman itu bisa menerima teman-teman info VLAN, bisa menerima lah atau menghapus, menyimpan atau menambahkan yaitu dari mode server teman-teman. Nah, kenapa sih udah ada konfigurasi VLAN itu di klien itu? Nah, di switch 3 dan mode atau mode klien ini teman-teman itu kan harus konfigurasi manual di kita seperti VLAN 10 terus namanya kan. Nah, kita tidak usah teman-teman karena kan mode server klien teman-teman si klien ini udah terhubung ketika si server udah merintah maka si switch 3 atau mode klien itu udah harus mengikuti teman-teman si perintah harus mengikuti perintah dari si server teman-teman. Nah, konfigurasi switch 3 itu kan udah bisa dilihat udah otomatis teman-teman. Udah konfigurasi VLAN yang ada di switch satu teman-teman. Karena kan kita kayak PTP teman-teman. Kita juga lihat untuk yang di switch 4 karena kan kemarin kita ke mode klien kita lihat yang do show VLAN grip. Teman-teman bisa dilihat di VLAN sorry teman di switch 4 itu juga udah ada konfigurasi VLAN 10, 20, 30 teman-teman. Secara otomatis teman-teman. Udah ada konfigurasi VLAN. Nah, bagaimana kita coba lagi tambah VLAN di server atau di switch satu ini? Kita coba tambahkan VLAN contohnya kita di sini keluar dulu VLAN VLAN 40 teman-teman. Name-nya VLAN 40 juga. Nah, di sini kita coba lihat di servernya atau di switch satunya atau di mode servernya. Do show VLAN grip. Nah, teman-teman di sini udah pasti ada teman-teman karena kita udah konfigurasi di switch-nya. Yang 10, 20, 30, 40. Kita coba teman-teman untuk di mode client di switch 3 dan 4. Kita coba di sini teman-teman bisa lihat belum pilihan 40 belum ada. Kita coba filternya, kita coba setelahnya show pilihan. Teman-teman bisa dilihat teman-teman kita udah menambahkan pilihan di server atau di mode server di switch satu. Dan si Swiss 3 akan mengikuti si server teman-teman. Udah ada pilihan 40, udah ada tambahan teman-teman. Nah, kita coba lagi di switch 4, kita coba cek do show pilihan grip. Teman-teman bisa dilihat udah ada tambahan pilihan 40 yang udah dikonfigurasi di server. Maka si service 4 akan mengikuti perintah dari si server atau switch satu ini. Kita coba teman-teman lihat cek di switch 2 atau mode transparan yang kita konfigurasi di switch 2 ini. Kita do show pilihan grip. Kita coba lihat. Teman-teman bisa dilihat belum tidak ada si pilihan bulunya dikarenakan transparan itu tadi itu hanya cuma jadi jembatan atau penghantar aja, hanya ngelewat aja, jadi jembatan teman-teman, nggak nyimpan atau nerima info pilihan yang kita udah konfigurasi di switch satu atau mode server atau menghapus atau mengedit atau menambahkan tidak di mode transfer itu nggak menerima itu teman-teman.
Oke, teman-teman. Itu untuk menambahkan. Nah, sekarang teman-teman, kita akan menghapus, teman-teman. Kita coba teman-teman. Di sini do so. Kita keluar dulu. Untuk menghapus pilihan itu, teman-teman, gampang. No pilihan. Terus sebutkan nama pilihannya. Kita coba pilihan 10. Dan pilihan, kita pilihan 20. Kita coba hapus keduanya. Kita cek di servernya atau switch satunya di mode server. Do so pilihan read. Teman-teman bisa lihat udah terhapus di switch satunya atau mode servernya. Kita coba teman-teman di klien di switch 3 dan 4, teman-teman kita coba cek ini sebelumnya, teman-teman, yang sebenarnya kita udah tambah pilihan 40 konfigurasinya. Kita cek coba teman-teman do so pilihan read. Teman-teman bisa dilihat untuk si pilihan 10 20 itu udah dihapus di server, maka si switch 3 akan mengikuti perintah dari si switch 1 atau switch yang udah ditentukan yang menjadi mode server. Maka si switch 3 ini akan menyesuaikan, atau yang mode klien itu akan menyesuaikan, teman. Kita akan coba, teman, kita cek di switch 4 yang mode klien, yang kita konfigurasi mode klien. Enable. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi. Do so pilihan grip. Nah, ini bisa dilihat di switch 4 juga atau mode klien itu mengikuti, teman-teman, perintah dari si switch 1 atau perintah dari mode server. Pilihan 10 20-nya udah hilang, teman-teman, udah terhapus atau dihapus. Nah, kita coba lihat, teman-teman, yang mode transparan, enable konfigurasi terminal, terus kita do so pilihan grip. Dikarenakan kita menghapus mau apapun, karena nggak ada, teman-teman, di mode transparan ini, karena itu juga menghapus, teman. Menghapus berarti mentiadakan. Nah, itu, teman-teman, mode konfigurasi atau mengecek, teman-teman, PTP atau pilihan tracking protokol, teman-teman. Oke. Itu, teman-teman, penjelasan tentang materi dan tracking protokol, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas materi dan kelanjutannya, teman-teman. Ditunggu ya. Oke. Saya Isra Fauzan. Ciao.